meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Selamat datang di saluran ini, di mana kita akan membenamkan diri dalam satu-satunya peristiwa yang menjadi bukti tergelap dari keganasan manusia, Holocaust. Dalam narasi ini, kita akan merinci setiap aspek dari latar belakang kompleks hingga implikasi jangka panjang yang dihasilkan oleh kehancuran ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan petualangan sejarah terbaru bersama kami. Latar belakang dan konteks pra-Holocaust. Antisemitisme di Eropa. Radikalisasi prasangka. Sejarah antisemitisme di Eropa telah mengakar dalam budaya dan masyarakat selama berabad-abad. Stereotip dan prasangka terhadap orang Yahudi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Depresi pasca Perang Dunia Pertama dan munculnya Adolf Hitler. Pasca Perang Dunia Pertama, Jerman dilanda depresi ekonomi dan ketidakstabilan politik. Adalah di masa inilah Adolf Hitler muncul sebagai pemimpin yang memanfaatkan ketidakpuasan ini dan memanaskan sentimen nasionalisme ekstrim. Peningkatan kekuasaan Nazi dan aksi anti-Yahudi. Undang-Undang Nuremberg, penegasan diskriminasi. Pada tahun 1935, rezim Nazi mengeluarkan Undang-Undang Nuremberg yang merampas hak-hak warga Yahudi dan membatasi hubungan mereka dengan orang Arya. Ini menjadi fondasi untuk diskriminasi yang semakin memburuk. Kristallnacht, Malam Kristal. Puncak kekerasan. November 1938 menyaksikan Kristallnacht, malam kehancuran dan kebrutalan terhadap orang Yahudi. Ribuan toko, rumah, dan sinagoge dijarah dan dihancurkan, memberikan gambaran pertama dari kebrutalan yang akan terjadi. Pengepungan terhadap orang Yahudi awal Holocaust. Kamp konsentrasi, pemusnahan di masa awal. Sejak awal 1930-an, kamp konsentrasi seperti Dachau telah dibangun untuk menahan orang Yahudi dan lawan politik Nazi. Meskipun bukan kamp pemusnahan pada awalnya, kamp-kamp ini menjadi tempat teror dan penyiksaan. Eutanasia dan program Action T4. Kegencatan masa awal. Sebelum fokus utama pada orang Yahudi, rezim Nazi menerapkan program eutanasia yang brutal. Program Action T4 yang dimulai pada 1939 melibatkan pembunuhan ratusan ribu orang dengan disabilitas fisik dan mental. Perang Dunia Kedua, perubahan fokus ke Polandia. Invasi Polandia 1939. Pemicu Perang Dunia Kedua. Pada September 1939, Jerman menyerang Polandia, memicu dimulainya Perang Dunia Kedua. Fokus genosida bergeser ke Polandia, dengan teror dan penganiayaan yang semakin meresahkan. Ghetto dan pembunuhan massal, pendekatan sistematis. Rezim Nazi mendirikan ghetto di berbagai kota di Polandia untuk menahan dan mengisolasi orang Yahudi. Pembunuhan massal dimulai dengan metode penembakan oleh Einsatzgruppen, unit pasukan khusus SS. Operasi Reinhardt 1941. Pembentukan kamps pemusnahan. Operasi Reinhardt dimulai pada 1941, melibatkan pembantaian massal orang Yahudi di kamp-kamp pemusnahan seperti Sobibor, Belzec, dan Treblinka.
Solusi Akhir dan Puncak Holocaust. Konferensi Wannsee 1942. Implementasi Solusi Akhir. Januari 1942 melihat konferensi Wannsee yang membahas implementasi Solusi Akhir. Keputusan untuk memusnahkan total orang Yahudi dibuat secara sistematis. Kamps pemusnahan, mesin pembantaian. Kamp pemusnahan seperti Auschwitz, Birkenau, dan Majdanek menjadi tempat pelaksanaan solusi akhir dengan metode kejam seperti kamar gas, peleburan, dan pekerjaan paksa yang melampaui batas kemanusiaan. Pembebasan dan akhir dari teror Nazi. Pembebasan kamps oleh sekutu. Seiring berjalannya perang, pasukan sekutu mulai membebaskan kamp-kamp konsentrasi pada tahun 1944 hingga 1945. Pemandangan kehancuran dan penderitaan yang tidak terbayangkan menyelimuti dunia. Pengadilan Nuremberg 1945 hingga 1946, pertanggungjawaban dan keadilan. Setelah perang berakhir, pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 hingga 1946. Ini menjadi momen pertama dalam sejarah di mana pemimpin negara diadili untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Warisan dan pembelajaran, pengingat akan kemanusiaan. Peringatan Holocaust untuk mengenang korban. Masyarakat internasional secara aktif berkomitmen untuk memperingati Holocaust melalui peringatan tahunan dan upaya edukasi, menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat akan kejahatan manusia terhadap sesama. Pembebasan kamps oleh sekutu. Seiring berjalannya perang, pasukan sekutu mulai membebaskan kamp-kamp konsentrasi pada tahun 1944 hingga 1945. Pemandangan kehancuran dan penderitaan yang tidak terbayangkan menyelimuti dunia. Pengadilan Nuremberg 1945 hingga 1946. Pertanggungjawaban dan keadilan. Setelah perang berakhir, pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 hingga 1946. Ini menjadi momen pertama dalam sejarah di mana pemimpin negara diadili untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Warisan dan pembelajaran, pengingat akan kemanusiaan. Peringatan Holocaust, mengenang korban. Masyarakat internasional secara aktif berkomitmen untuk memperingati Holocaust melalui peringatan tahunan dan upaya edukasi, menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat akan kejahatan manusia terhadap sesama. Pembelajaran dari Holocaust, menjauhi fanatisme dan intoleransi. Holocaust menjadi pelajaran berharga tentang bahaya intoleransi dan fanatisme. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa sejarah ini diabadikan agar generasi mendatang dapat menjauhkan diri dari kesalahan yang sama. Kondisi pasca Holocaust dan pembentukan negara Israel. Pemulihan pasca perang, korban yang bertahan. Bagi mereka yang bertahan, pemulihan setelah Holocaust adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Banyak yang kehilangan keluarga, rumah, dan harapan. Pembentukan negara Israel 1948. Pergulatan dan harapan baru. Pasca Perang Dunia Kedua, dengan dukungan internasional, negara Israel didirikan pada tahun 1948 sebagai rumah bagi komunitas Yahudi yang bertahan dari Holocaust. Holocaust sebagai peristiwa yang tidak boleh dilupakan
mengambil pelajaran untuk masa depan. Mengatasi niat jahat, tanggung jawab bersama. Holocaust tidak hanya merupakan cermin keganasan manusia, tetapi juga sebuah peringatan tentang bahaya apatis dan ketidakpedulian. Menanggapi kekejaman memerlukan tanggung jawab bersama dan tindakan preventif. Pentingnya pendidikan tentang kemanusiaan menjaga sejarah hidup. Pendidikan tentang Holocaust menjadi kunci untuk mencegah terulangnya sejarah kelam ini. Melalui pengajaran, kita dapat mendorong pemahaman, empati, dan penghargaan terhadap keragaman. Kesimpulan dan tantangan untuk masa depan. Meninggalkan warisan pembelajaran, sebuah panggilan untuk aksi. Holocaust tidak hanya tentang sejarah yang harus diingat, tetapi juga tentang sebuah panggilan untuk aksi. Dengan menggali sejarah ini, kita diingatkan untuk terus bekerja menuju dunia yang lebih adil dan berempati. Terima kasih telah menyaksikan narasi ini. Semoga kita dapat menjaga kenangan akan Holocaust sebagai peringatan agar kita tidak pernah melupakan kejahatan manusia dan selalu berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan melintasi waktu dan mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang menarik. Jika Anda menikmati konten kami, jangan ragu untuk memberikan like, berlangganan, dan berikan pendapat Anda di bagian komentar. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Kami akan bertemu lagi dalam petualangan sejarah menarik berikutnya. Dan sampai jumpa.